Perkenalkan, nama saya Ronald Natalis Marco. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Tim saya 24107257. Oke, anak. Pagi. Terima kasih. Kehadirannya, mohon maaf sama ini Bapak jangan masuk dan lagi mengikuti PPG pembinaan profesi guru. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang baru, yaitu tentang semesta dan Yesus. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membuka pembukaan kali ini dengan doa pembukaan. Jadi silakan. Kita belajar, kita berdoa, kita mengingat dalam nama Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang terkasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan bimbingan kepada hari ini. Bimbinglah kami dalam kegiatan pelajaran hari ini, agar kami semakin mampu untuk memahami kisah sengsara dan rahmat Putra-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, kini sepenuhnya segala masa. Baik, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Priyanti ada? Tuhan? Jasmine? Kalau tinggal mamu? Tuhan? Prilius? Wandi? Kata Karidas. Berarti tidak masuk satu orang. Dua. Apa? Kita yang ada saja. Jadi kita akan memasuki pelajaran kita dan buka halaman 18. Di sini siapa yang pernah masuk sekolah minggu? Yang pernah masuk sekolah minggu? Baik, jadi sedikit ada pemahaman tentang keagamaan. Bapak akan tanya dulu. Ini tentang kisah sengsara dan wafat Yesus. Siapakah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus? Siapa? Nama kalian? Ayo. Yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus sehingga Yesus disalibkan. Ya, bukan. Rumusan doa syahadat Rasul katakan yang menderita sengsara dalam pemerintahan yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Jelas ya. Kemudian siapa nama penjahat yang harus dibebaskan saat itu? Ada penjahat tapi dibebaskan, Tuhan yang tidak salah malah dihukum. Siapa penjahatnya? Barabas. Nah, ini di film ada juga ditayangkan itu kan, di TV biasanya itu kan ada. Kemudian di manakah Tuhan Yesus disalibkan? Tempatnya apa? Gunung Golgota, yang artinya bukit tengkorak. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini tentang sengsara dan wafat Yesus. Baik, kita sudah punya gambaran tentang materi kali ini. Bapak akan memberikan matematik untuk kalian. Tadi disebutkan bahwa Pilatus lah yang menyatukan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Kemudian Barabas malah dibebaskan, Tuhan yang tidak salah malah dihukum. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Benar ya? Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Mengapa Yudas Iskariot
mengkhianati Tuhan Yesus. Menurut kalian kenapa dia tega seperti itu? Karena apa? Sehingga resmi pengertian. Ayo. Karena dia menurut kalian saja bebas lah. Karena uang. 30 keping uang perak upahnya. Ia tergoda oleh harta duniawi, akhirnya tega menyerahkan gurunya sendiri tentang Tuhan Yesus. Coba bayangkan, kalian punya teman, kalian jual. Gimana rasanya? Tega kan seperti itu? Tiap hari bersama-sama dia, tapi malah dijual. Itu yang menjadi Tuhan Yesus. Bukan orang jauh yang hati, tapi orang terdekatnya. Kemudian, mengapa orang Yahudi malah ingin Tuhan Yesus itu mati? Apa tujuannya? Kalau ditanya mengapa, jawabannya karena mengapa orang Yahudi ingin Tuhan Yesus itu dihukum mati? Itu ide mereka itu. Ide mereka mengadakan kepada Pilatus. Mereka apa alasannya menurut kalian? Apa? Ya, karena Tuhan Yesus ini segala tingkah lakunya ini menjadi ancaman bagi orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus mengatakan diri sebagai Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Tapi tak seperti apa yang diharapkan oleh orang Yahudi. Mesias yang mereka bayangkan ternyata tidak ada hadir dalam Tuhan Yesus. Mereka ingin orang yang menjadi Mesias ini orang yang hebat, jago, yang mengalahkan penjajahan Romawi, tapi yang datang malah Tuhan Yesus yang membawa konsep menghapuskan dosa manusia. Nah, untuk kita lebih luas lagi mempelajari materi ini, nah kita akan sama-sama menonton video dan juga tayangan slide supaya kita ada gambaran mengapa Tuhan harus mati, mengapa harus disalib. Dan mengapa juga seperti dinubuatkan diramalkan sejak zaman perjanjian lama? Ada yang tahu kenapa Tuhan disalib? Sejarahnya itu karena manusia jatuh dalam dosa. Kemudian untuk melakukan rekonsiliasi, perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia, itu perlu satu kurban diadakan, anak domba Allah, itu Tuhan Yesus. Siapa manusia yang pertama jatuh dalam dosa? Kita, Adam dan Hawa. Sejak itulah hubungan manusia dan Allah terputus. Maka Allah menjanjikan akan mengirimkan juru selamat. Dan ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak ribuan tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus. Dan digenapilah oleh Tuhan Yesus. Makanya antara kitab suci Perjanjian Lama dengan yang baru itu ada peristiwa dalam konteks yang pertama, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi ini urutan kisah dan salibnya. Yang kedua, Tuhan Yesus membangun salib. Urutannya. Ketiga, Tuhan Yesus jatuh yang pertama kalinya di bawah salib. Kalian ingat nggak ada berapa kali Yesus jatuh? Ya, tiga. Kita lihat. Di perhentian yang ketiga, pertama kali jatuh. Keempat, Tuhan Yesus berjumpa Bunda Maria. 5, Tuhan Yesus ditolong Simon dari Kirene. Jadi nanti kalau ada keluar soal, siapakah yang menolong Tuhan Yesus memikul salib yang menjepit Golgota? Jawabannya Simon dari Kirene. Bukan Simon dari Santi, Simon dari mana? Simon dari Kirene. 6, Veronica mengusapi wajah Tuhan Yesus. Kayaknya di kain lap mukanya itu ada semacam seperti apa namanya itu, gambar wajah Tuhan Yesus. Kita hasil penuh dengan darah, akhirnya ketika kita bantu mukanya, kainnya ini malah membentuk wajah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Tadi perhentian yang berapa? 3. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya. Tuhan Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Berarti 3 kali jatuh. Perhentian ketiga, 7 dan 9. Jadi kalau tuan soal di perhentian keberapa kan Yesus jatuh? Di perhentian ketiga, 7 dan 9. Pakaian Tuhan Yesus ditanggalkan. Perhentian 11, Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. 12, Tuhan Yesus wafat di salib. 13, Tuhan Yesus diturunkan dari salib. 14, Tuhan Yesus dimakamkan. Nah, inilah yang menjadi urutan dari kisah jalan salib yang merupakan bagian dari materi kita hari ini. Nah, kita akan tonton videonya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini pada engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah." Sebelumnya kita breaking dulu ya, biar tegak-tegak. Kita akan uji konsentrasi lagi. Kalau dulu kalian bilang ada sapi minum susu, kalau sebenarnya malah yang lain lagi. Uji konsentrasi. Kita kecil. Hewan apa yang buat kita bingung? Kucing. Nah, kan bingung. Berarti kucing buat bingung. Saya nggak heran, tapi saya nggak bingung. Melakukan bisa aja. Tapi dia yang heran kan? Hewan yang buat bingung adalah kucing. Hah? Itu kan bingung. Baik. Uji konsentrasi lagi. Ini mungkin pernah bisa pertama kali dulu. Saya mau tanya Aprilius. Pernah makan telur puyuh?
Sudah ya? Nanti kita akan presentasi. Di sini saya dibacakan saja. Bergantian. Kita akan lihat apakah ada perbedaan jawaban teman kita satu dengan yang lain. Dia tidak bisa lama. Oke. Saya nama kelompok sudah. Baik, kita akan presentasi sekarang. Kita akan melihat jawaban teman kita dengan jawaban kita apakah ada perbedaan atau tidak. Presentasi di sini saja ya, di tempatnya masing-masing. Nomor 1, uraikan dengan singkat kisah tentang bagaimana cara Yesus Iskariot mati setelah mengkhianati Tuhan Yesus. Berdasarkan kitab suci Matius 27 ayat 3 sampai 5. Terus di sini dulu, gimana jawabannya? Nomor 1. Sini gimana jawabannya? Menarik ya? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung di dalam. Itu Zainus mati. Dia menyesal mendatangkan Tuhan Yesus. Akhirnya uang itu pun dia lemparkan kembali ke suci. Dia pergi menggantung diri. Matinya tragis. Sama ya. Yang kedua, jelaskan apa saja hinaan yang dialami Tuhan Yesus berdasarkan kitab suci Matius 27 39 sampai 42. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membaiknya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Apa lagi? Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Itu menyindir ya. Orang lain diselamatkan, diri sendiri tidak bisa diselamatkan. Kemudian, Aprilius, apa saja fenomena alam yang terjadi saat Tuhan Yesus wafat berdasarkan kitab suci Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ya, 3. Cepat orang. menyerahkan nyawanya dan lari bermain suci terbelah dua di atas sampai bawah. Kau ulangi lagi suara yang keras. Kau tulisnya. Yesus bersalib pulang dengan suara nyaring berani dan nyawanya dari tabir baik suci terbelah dua dari Terima kasih.
Nanti kita akan presentasi. Di sini saya dibacakan saja. Bergantian. Kita akan lihat apakah ada perbedaan jawaban teman kita satu dengan yang lain. Oke, saya Singkat saja apa? nama kelompok sudah. Baik, kita akan presentasi sekarang. Kita akan melihat jawaban teman kita dengan jawaban kita apakah ada perbedaan atau tidak. Presentasi di sini saja ya, di tempatnya masing-masing. Nomor 1, uraikan dengan singkat kisah tentang bagaimana caranya Yesus Iskariot mati setelah mengkhianati Tuhan Yesus. Berdasarkan kitab suci Matius bab 27 ayat 3 sampai 5. Terus di sini dulu, gimana jawabannya? Nomor 1. Ini gimana jawabannya? Mulai nyari ya? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung di dalam. Itu dari mati. Dia menyesal menjalankan Tuhan Yesus. Akhirnya Allah itu pun dia lemparkan kembali ke suci. Dia pergi menggantung diri. Matinya tragis. Sama ya. Yang kedua, jelaskan apa saja hinaan yang dialami Tuhan Yesus berdasarkan kitab suci Matius 27 39 sampai 42. Mau merubuhkan bait suci dan mau membaiknya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Lagi? Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Itu menyindir ya. Orang lain diselamatkan, diri sendiri tidak bisa diselamatkan. Kemudian, Aprilius, apa saja fenomena alam yang terjadi saat Tuhan Yesus wafat berdasarkan kitab suci atau dari Veronica tadi kan? Kira-kira apa? Buat kesimpulan singkat saja. Tanggapan kalian terhadap tokoh-tokoh kitab suci tadi. Siapa yang ingin memberikan tanggapan tentang tokoh Tuhan Yesus? Dia seperti apa? Tuhan Yesus, apa tanggapan kalian? Tanggapan kalian tentang tokoh Tuhan Yesus seperti apa? Orang seperti apa sifatnya? Baik, kan dirinya hampir rela berkorban ya, berkorban, rela berkorban. Karena dia menebus dosa manusia, bukan dosa dia, bukan kesalahan dia, tapi dia menanggungnya. Itu namanya rela berkorban. Di sini ada yang pernah rela berkorban? Demi seseorang, keluarga, sahabat, orang spesial misalnya. Oh iya, keluarga. Kemudian tokoh Yudas, menurut kalian Yudas ini tokohnya seperti apa? Tanggapan kalian terhadap Yudas ini? Apa? Apa tanggapan kalian terhadap tokoh Yudas ini seperti apa orangnya menurut kalian? Yang tadi menyalahkan polisi dengan 3 uang perak. Ayo. Di sini seperti apa orangnya? Kenapa dia tega seperti itu?
Ya. Apa? Ayo. Nah, betul apa tadi? Jadi memilih uang daripada teman. 30 keping uang perak ditukar dengan nyawa Tuhan Yesus. Tega dia kan? Nah, tuh, Judas. Artinya dia orangnya materi. Hanya demi materi dia rela menyerahkan orang terdekatnya, gurunya sendiri. Sama seperti kalian jual saya. Tega kan? Tiap hari berjumpa, tiap hari berinteraksi, tapi gara-gara uang, jadinya gurunya dijual. Sama seperti kalian jual saya. Yang ketiga, kita mau melihat tokoh Tuhan Yesus, kemudian tokoh Yudas, kemudian satu tokoh lagi. Siapa kira-kira? Simon dari Kirene. Apa keadaan dari dia yang mau kita ambil? Ya, tadi waktu Yesus dengan salibnya di Golgota itu. Tidak mengenal Yesus karena kenapa? Ayo. Rasa kasihan, peduli. Mungkin si Simon dari Kirene itu tidak kenal dengan Tuhan Yesus, tapi dia mau nolongnya karena ada rasa kasihan. Sama seperti kalian, pernah ada orang yang tidak dikenal, kamu sedang ngomong di jalan, entah kamu musibah apa, tidak kenal orang dari kampung lain, itu kita tolong. Kalau saya sebagai pribadi pernah ditolak orang yang tidak saya kenal. Jika motor saya mogok, saya diskepkan dari belakang. Mau ngambil uang, mau terima kasih, langsung tancap gas dia. Tinggalkan yang saya diringgir. Tidak mau jumpa. Nanti Tuhan nolong kita. Maka dari itu kita harus menjalani Tuhan Yesus ini, teladannya. Kita mungkin nggak bisa sama seperti Tuhan yang sampai memberikan nyawanya, tapi setidaknya hal kecil saja, rela berkorban dengan teman, dengan sesama, dengan keluarga, dengan sahabat. Teladannya si Simon dari Kirene, kita mengasihi sesama, sekalipun kita kenal, tolong menolong. Dan Yudas itu tokoh yang matre, rela menyerahkan gurunya hanya karena uang. Tidak untuk uang perak. Nah, inilah pelajaran hidup yang harus kita ambil. Jadi jangan sampai hanya di materi saja, tapi juga dalam hidup sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita sekitar. Jadi paham ya, nilai-nilai ini harus ditanamkan. Rela berkorban, tidak matre, dan saling mengasihi. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan PR untuk kalian. PR kita pertemuan berikutnya adalah kalau sekarang sengsara dapat Yesus, materi kita yang berikutnya adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena di dalam kitab apa bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 1 minggu ini di rumah cari dalam kitab bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus, bukti-bukti yang sudah bangkit. Itu dalam kitab analisis, temukan apa saja. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup dengan doa penutup. Siapa yang perlu doa? Ada di buku paket? Ya. Terus spontan juga. Baik, kita tutup ya. Teman-teman, sebelum kita berat kita berdoa dan kita dari diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus dalam
Kembali kami mengucapkan syukur ibadahmu. Hari ini kau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar memahami konsekuensi kewargaan Yesus. Bantulah kami ya Bapa agar maksudnya dan Yesus dalam menghadapi setiap penderitaan dalam hidup ini. Mampukan kami untuk tetap setia kepada iman kami dan berbagi pada sesama kami. Terlebih karena yang menderita dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap.